Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Arafah Beceng. Kalau saya pikir-pikir, dusun Beceng ini termasuk dusun yang terkenal. Karena tadi waktu saya kesini, di sebelah timur situ ada kedai parfum, tertulis Deddy Corbuzier pernah beli parfum di sini. Wah, ini berarti dusun Beceng ini dusun yang sangat terkenal. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa bersama-sama menunaikan kewajiban sholat isya berjamaah dan dilanjut dengan sholat tarawih. Kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa hampir 1 minggu. Kalau Bapak Ibu menimbang berat badan ini kira-kira setelah berpuasa 1 minggu bertambah atau berkurang? Kalau bertambah ada kemungkinan karena porsi makannya juga tetap banyak. Selain itu mungkin hutangnya sudah lunas, plus THR cair lah, ini bahagia, sehingga wajar kalau berat badan bertambah. Pada kesempatan kultur malam hari ini sedikit akan saya sampaikan hadis singkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis singkat ini pernah saya sampaikan saat mengisi on air rutin di Radio Persatuan setiap Selasa malam. Tapi karena ini bulan puasa, waktunya bersamaan dengan sholat isya dan tarawih, libur terlebih dahulu on airnya di Radio Persatuan. Bunyi hadis Nabi, isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Ada 2 kesalahan, ada 2 dosa yang akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, tidak menunggu balasan di akhirat. Di akhirat ada balasannya, tapi di dunia akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 2 kesalahan, 2 dosa yang akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini? Yang pertama, al-baghyu, yaitu berbuat zalim, yang melampaui batas. Al-baghyu itu artinya az-zulmu,
wa mujawazatul haddi, perbuatan dolim yang melampaui batas. Ciri-ciri perbuatan dolim yang melampaui batas: ketika perbuatan dolim itu dilakukan terus-menerus, bahkan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada orang yang mungkin profesinya sebagai pedagang, dia berbuat culas terhadap konsumennya, terhadap pembelinya. Keculasan itu dilakukan terus-menerus, berbulan-bulan, bertahun-tahun, adalah contoh dari al-baghi. Perbuatan dolim yang dilakukan terus-menerus secara kontinu. Orang yang berbuat dolim semacam itu sesuai dengan sabda Nabi akan disegerakan balasannya di dunia ini. Mungkin dia memperoleh untung yang banyak dari berdagangnya itu, tapi ternyata untung yang banyak tidak memberikan kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangganya. Anaknya satu nakal semua, satu saja sudah nakal semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki nakal semua. Anaknya cuma satu, nakal semua. Punya istri satu, digondol uang, ada juga. Wah, ini akibat balasan dari perbuatan dolim yang dilakukan terus menerus. Boleh jadi balasan yang diterimanya seperti itu. Ciri selanjutnya, al-baghyu, perbuatan dolim yang balasannya akan disegerakan oleh Allah di dunia ini, adalah perbuatan dolim yang dilakukan dengan penuh kekejian, bengis, brutal, biadab. Ada orang yang karena persoalan sepele saja sudah membunuh orang lain. Korbannya dipotong-potong, dimutilasi, dibuang di sungai dan seterusnya. Ini adalah perbuatan dolim yang dilakukan dengan penuh kekejian. Itu termasuk contoh dari al-baghi. Ciri yang ketiga, al-baghyu adalah perbuatan dolim yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kebanggaan. Tidak lagi punya perasaan merasa bersalah, merasa berdosa telah melakukan perbuatan dolim itu. Ada orang yang sukanya mabuk-mabukan, melakukan minum-minuman keras itu dengan penuh kebanggaan. Ini adalah contoh dari al-baghyu. Melakukan perbuatan dolim dilakukan dengan penuh kebanggaan, tidak lagi merasa berdosa. Kesalahan yang kedua, yang balasannya akan disegerakan oleh Allah di dunia ini, adalah wa uququl walidain. Nah, ini suara emas saya sudah mulai keluar. Ini baru suara nomor 4, ini belum saya keluarkan suara nomor 2, apalagi nomor 1. Karena jelek-jelek begini pernah juara qiraah, juara 1 tingkat RT. Pesertanya 2, yang 1 flu, ya, jadi berangkat. Ini jadi juara pertama sekaligus terakhir. Maka wajar kalau suaranya emas, jadi punya bakat olah vokal. Hanya saja bakatnya terpendam sedalam-dalamnya, kurang latihan aja.
Wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Kalau kita ingin memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita bisa memperoleh ridho dari kedua orang tua kita. Sebaliknya, kalau yang kita peroleh adalah murka dari kedua orang tua kita, kita akan memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, murka Allah berada pada murka kedua orang tua kita. Kalau sampai kedua orang tua kita murka, marah kepada kita, kecewa terhadap kita, menangis karena ulah dan perbuatan kita, maka berarti kita telah durhaka kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang sudah peras keringat banting tulang. Dulu waktu masih muda orang tua kita ini hitam manis. Tapi karena saben hari harus bekerja, menafkahi kita, membiayai kita sekolah dan kuliah, sering kena panas sehingga manisnya hilang, tinggal hitamnya saja. Jerih payah dan pengorbanan orang tua semacam itu menguliahkan kita, menyekolahkan kita. Setelah kita menjadi orang yang berhasil, ternyata kita menelantarkan kedua orang tua kita, menyia-nyiakan kedua orang tua kita. Itu adalah wujud durhaka kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang sudah bersusah payah menafkahi kita, memuliakan kita, harapannya di usia tuanya nanti bisa melihat kita menjadi orang yang berguna, orang yang berhasil, orang yang bermanfaat, tidak menjadi sampah masyarakat. Tapi ternyata orang tua di usia senjanya sedih, nestapa, susah, berurai air mata karena kita sering keluar masuk penjara, suka melakukan perbuatan kriminal, perbuatan jahat yang melanggar hukum, melanggar norma yang ada. Itu juga contoh dari durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka kita sebagai anak punya kewajiban berusaha bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kita. Jangan sampai mereka kita kecewakan. Ini saya kira hal penting yang perlu kita perhatikan bersama, karena kalau sampai kita durhaka kepada kedua orang tua sesuai dengan sabda Nabi, balasannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, tidak menunggu di akhirat nanti. Perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan ini selain yang berlaku adalah hukum alam, ada juga hukum moral. Becik ke titik, Allah ketara. Ngunduh woing pakerti. Kalau perbuatan dolim yang kita lakukan pada gilirannya nanti,
kita akan merasakan akibat balasan dari perbuatan zalim yang kita lakukan. Kalau sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, nanti akibat akan kita rasakan dalam kehidupan ini. Maka mumpung kedua orang tua kita mungkin masih ada, masih sugeng, usahakan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Saya kira pesan penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan hadis Nabi tadi kurang lebihnya seperti itu. Sekiranya ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.